Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat jejak seneng yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sore hari ini jejak seneng berada di sebuah makom yang ada di bantaran Kali Cimanuk. Ada dua, dan unik lagi di tengah-tengah makom yang sebelah kiri itu ada pohon yang tumbuh di atas makam. Kalau dilihat dari sisi aura, positif sekali. Dan kalau kita lihat secara mata batin, di sekitar sini banyak yang menjaga, makhluk-makhluk gaib yang menjaga kesterilan wilayah ini. Sebelum menelisik, saya sudah memastikan bahwa ini adalah makomnya orang alim, orang yang luar biasa, bisa dikatakan waliullah. Setelah qadhi tadi melakukan doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul pada beliau. Setelah itu melakukan penelitikan tentang siapakah beliau. Orang sekitar mengatakan bahwa ini adalah Buyut Sumi, sahabat-sahabat, Buyut Sumi. Tapi ketika saya menanyakan siapa Buyut Sumi, lagi-lagi jawabannya ya tidak tahu. Sahabat-sahabat jejak seneng yang dirahmati Allah, sekali lagi jejak seneng mencari informasinya dengan mediasi kebatinan, sahabat-sahabat. Jadi kalau banyak ketidaksamaan, ketidakcocokan dengan yang sudah tertulis di buku-buku sejarah, ya mohon untuk tidak dijadikan sebagai permasalahan, karena ini adalah versi kami jejak seneng ingin menguak secara kebatinan, secara mediasi dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi langsung, dan mudah-mudahan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bisikan-bisikan syaitan, sehingga apa yang kami dapatkan jauh daripada kebenaran. Sahabat-sahabat jejak senang yang dirahmati Allah, setelah saya melakukan mediasi kebatinan, mudah-mudahan beliau meridhoi saya untuk menyampaikan sekelumit saja, sahabat-sahabat, sekelumit saja. Berawal dari rasa penasaran, siapa sih makam yang ada di sini. Ketika saya bermediasi, alhamdulillah, wallahu alam siapa yang menemui, tapi mudah-mudahan beliau yang menemui. Mudah-mudahan sahabat-sahabat. Dia mengatakan beliau itu adalah dari Cirebon dan dari Kesultanan Kacirebonan, dari Kacirebonan. Beliau juga mengatakan bahwa beliau adalah masih keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah
Ini versi jejak jeneng. Versi jejak jeneng. Ketika saya bertanya tentang nama, beliau mengatakan namanya Syekh Muhammad Lagri. Syekh Muhammad Lagri. Beliau datang ke sini di samping dakwah dan juga mengemban tugas negara sebagai intel. Beliau menyembunyikan identitasnya agar bisa merayap ke kalangan-kalangan bawah. Karena saat itu kata beliau, masyarakat setempat sudah banyak yang terjangkit oleh virus dari para penjajah, dari gerombolan-gerombolan Belanda. Sudah banyak yang ikut kepada golongan mereka, dan dikarenakan karena mungkin kesulitan ekonomi sehingga diiming-iming, sehingga mengikuti. Tujuannya yaitu melawan pemerintah agar bisa dikuasai. Sekali lagi sahabat-sahabat, kawan-kawan, para pecinta sejarah dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah mediasi, bukan melalui cerita sejarah yang tertulis. Sebuah mediasi batin dengan Syahibul Maqam. Mungkin secara nalar ya nggak mungkin, tapi ya kalau Allah berkehendak ya mungkin saja. Semoga ini tidak menjadi sebuah permasalahan yang besar, tapi dijadikan sebuah referensi saja. Oh, itu hasil daripada penelusuran jejak jeneng yang dengan kebatinannya mendapatkan seperti itu. Sekali lagi, ternyata beliau adalah seorang waliullah yang hingga meninggalnya beliau masih menyembunyikan identitasnya, dan diketahui yang tahu di sini adalah keturunan dari Kesultanan Cirebon. Orang-orang Cirebon yang mengetahui bahwa beliau adalah utusan dari Kesultanan Cirebon. Dan beliau juga dakwahnya luar biasa. Menurut beliau, wallahualam, menurut beliau. Karena ilmunya luar biasa. Seorang ahli kitab, juga ahli ilmu-ilmu yang lain. Mampu membendung air hanya dengan sehelai benang saja. Mampu menahan air yang deras arusnya hanya dengan sehelai benang saja. Dan juga beliau bisa datang dan pulang kapan saja dimanapun tempat adanya. Makanya beliau santrinya banyak, bukan hanya di sini, bahkan dari ujung timur ujung barat itu ada. Khususnya di wilayah Indramayu, khususnya di wilayah Nusantara, beliau banyak santrinya. Karena itu yang beliau sampaikan, wallahualam. Kalau salah ya maklum. Lagi-lagi kemampuan saya terbatas. Bukan hanya untuk mencari ketenaran, tapi hanya ingin menyampaikan apa yang saya dapatkan. Semoga kalau baik bisa menjadi sebuah pendidikan. Kalau salah, mudah-mudahan bisa ada yang meluruskan. Karena sekali lagi, versi jejak jeneng tidak menggunakan catatan sejarah, hanya bertanya kepada orang yang sudah tahu dan sekelumit melakukan penelitian secara kebatinan. Mudah saja sahabat-sahabat misalkan
ingin menyampaikan dengan catatan sejarah, ya mudah saja, tinggal membaca. Ini hanya ingin sesuatu yang lain saja, sahabat-sahabat, dengan kemampuan yang Allah berikan walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kesimpulannya, sebagai masyarakat Indramayu harus merawat ini, harus dirawat, bila perlu diperbaiki, karena beliau adalah seorang waliullah, ahli ilmu, ahli tafsir, ahli kitab, dan juga ahli ilmu yang lain. Luar biasa. Beliau juga sudah berangkat ke Mekah, sudah pastinya, dan beliau juga seorang pejuang yang mau menutup identitasnya untuk mengamankan dan untuk menjalankan sebuah tugas negara. Itu saja sekelumit dari Cicak Jeneng tentang dua makom yang ada di pinggiran bantaran Kali Cimanuk. Beliau adalah Syekh Lagri dan istrinya Nyai Sumiyati, yang orang mengatakan Buyut Sumi, karena ketika saya bertanya kepada beliau kenapa, karena yang sering menemui, disuruh menemui orang yang tirakat itu istrinya. Wallahu a'lam. Itu sebuah penelusuran dari Cicak Jeneng. Semoga informasinya bermanfaat dan juga tidak menjadi sebuah bahan perdebatan dengan yang sudah tercatat di sebuah buku. Sekali lagi, kami hanya melakukan penelusuran dengan kebatinan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau terlalu jauh daripada kebenaran, hanya ingin tahu dengan metode kebatinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.